Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, selamat datang di channel saya Fitri Arisman. Nah teman-teman, kali ini saya tetap melanjutkan cerita saya yang kemarin itu, teman-teman, yang kena tipu dengan seorang yang mengaku-ngaku sebagai immigration. Immigration itu, teman-teman, sama dengan pejabat yang mengurus kita tentang dokumen permit izin tinggal kita di sana. Nah teman-teman, majikan yang kedua saya ini kan dia sudah berniat untuk membikinkan saya permit untuk izin kerja saya di sana. Dia sudah berniat dan dia sudah membagikan dokumen-dokumen saya, dokumen-dokumen dia kepada seseorang ini yang mengaku sebagai immigration, teman-teman. Kami pun, teman-teman, saya dengan bos saya, dengan saya sudah percaya mati-matian orang itu immigration, teman-teman. Nah, kita sudah bagi, teman-teman, dokumen apa yang diperlukan sudah dibagi kepada dia, dan saya pun sudah membagi uang. Dan dalam masa yang sama itu, teman-teman, saya sudah pikir, saya sudah berdoa supaya saya ini jangan ilegal dan Allah pun memudahkan segala urusan saya. Saya selalu berdoa kayak gitu, teman-teman. Nah, pada suatu hari, teman-teman, saya sudah terpikir kenapa ya orang ini nggak ada call, nggak ada kontak-kontak lagi kayak gitu kan. Jadi saya bilang sama majikan, saya desak majikan saya ini tolong tanya, karena itu kan sesama orang Malaysia kayak gitu kan, jadi senang untuk diajak berbincang kayak gitu. Kalau saya yang berbincang, saya pun nggak paham kayak gitu kan, masa itu saya baru-baru di sana, teman-teman. Jadi majikan saya ini dia pun coba untuk menghubungi orang ini, dan mula-mula di telepon itu dia boleh bagi tahu, dia bilang belum ada panggilan kayak gitu. Oke lah, kita pun paham karena dia bilang dia kan orang dalam, orang immigration, jadi kita pun paham kan. Jadi kita tunggu lagi. Untuk sementara waktu itu saya tetap kerja, dan saya pun kerja itu, teman-teman, dalam ketakutan karena kita ilegal kayak gitu. Jadi hati pun nggak tenang, teman-teman. Tengah layan customer pun saya jadi takut kan. Kalau pihak imigrasi ini kalau mau tangkap orang itu, teman-teman, dia kan biasa pakai baju biasa kayak gitu kan. Dia pura-pura macam pelanggan atau pembeli di kedai kita kayak gitu kan. Jadi saya sudah ketakutan, saya udah nggak berani, teman-teman, kemana-mana saya nggak berani. Ternampak jauh di jalan itu nampak polis pun saya sudah takut, teman-teman. Polisi di tepi-tepi jalan itu kan, kadang-kadang polisi peronda itu kan selalu menjaga keamanan, kadang-kadang ada dekat LRT kayak gitu kan. Saya sudah takut, teman-teman. Itulah yang saya alami, teman-teman, di waktu saya ilegal itu. Untuk hal yang pembikinan permit saya yang itu, teman-teman, udah lama saya tunggu-tunggu nggak jadi. Sudah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan nggak jadi, nggak ada kabar berita apapun, nggak ada. Saya tanya teman-teman saya yang lain pun, dia bilang saya 1 bulan aja daftar sudah dapat panggilan, dia bilang kayak gitu. Saya sudah cop jari, sudah ada pembayaran yang kedua kayak gitu kan. Jadi dia ada bertahap-tahap, teman-teman. Jadi teman-teman saya ini sudah dapat semua, ada surat apa semua kan. Saya nggak ada langsung, teman-teman, padahal duit saya itu sudah 3.000 sudah diambil kayak gitu. Jadi bos saya ini buat report polis. Dia pergi ke kantor polisi, teman-teman, dia buat report. Untung di masa itu, teman-teman, kita ada dokumen orang itu. Kita ada pegang salinan dia punya IC atau apa, nggak tahulah saya. Jadi dokumen dia tuh ada di majikan saya ini, jadi bisalah untuk kita gunakan untuk membuat laporan ke kantor polisi kayak gitu. Jadi, teman-teman, kita pun sampai di kantor polisi itu, teman-teman, sudah bagi tahu yang saya ini sudah kena tipu duit itu apa semua kan. Jadi saya nggak ada pegangan apa-apa, teman-teman. Saya mau ke kantor polisi aja takut, teman-teman. Jadi saya pun pasrah
Dan saya pun berpikir kayak gini teman-teman, seandainya saya pergi buat laporan ke kantor polisi ini, seandainya saya dipulangkan nggak apa-apa, mungkin itu jalan hidup saya kayak gitu kan. Jadi saya pasrah aja teman-teman. Jadi di saat itu teman-teman, saya pergi dengan majikan saya ini pergi ke kantor polisi itu membuat laporan polisi. Jadi di situ teman-teman dicari kan, ada satu polisi ini bilang kepada kami, entah orang itu bukan immigration, dia cakap, dibilang kayak gitu. Kalau dia pihak immigration nggak mungkin dia akan menipu, dia bilang, karena kalau dia pihak immigration dia akan ketahuan nanti di dokumen dia kan ada dekat majikan saya, jadi akan dicek di situ, kita akan tahu pekerjaan di mana, pekerjaan di apa, kita akan tahu itu kan. Jadi ditolonglah sama pihak polisi ini mencari siapa orangnya, apa betul dia immigration atau tidak kayak gitu kan. Jadi menunggu hasil lagi teman-teman. Majikan saya ini yang mengurus, saya pun langsung kembali ke tempat kerja, jadi tinggal majikan saya saja yang urus hal yang kita buat laporan itu. Jadi saya nggak tahu cerita lagi apa yang terjadi di saat itu. Jadi majikan saya ini terus cerita kepada saya, dibilang sebenarnya kita ini sudah kena tipu, dia bilang kayak gitu. Rupanya orang itu bukan immigration, dia bilang, karena dia dibagi surat. Saya pun nggak tahu cara dia mengecek, saya tak tahu teman-teman. Jadi ada, dia bilang dibagi surat sama pihak polisi ini untuk pergi ke imigrasi di sana untuk mengecek nama ini apa betul dia karyawan dari imigrasi ini kayak gitu teman-teman. Jadi pas dicek rupanya dia bukan pegawai pun di sana teman-teman. Itulah teman-teman, kita terlalu percaya, seperti majikan saya ini terlalu percaya mungkin. Jadi saya pun nggak boleh nak bercerita apa-apa lagi dengan majikan saya, karena dia pun sudah berusaha teman-teman, berusaha semampu dia untuk menolong saya supaya saya ini bukan ilegal lagi teman-teman. Jadi dia sudah menolong saya, dan dia pun minta maaf pada saya karena kan keadaan yang seperti itu, kita pun sama-sama kena tipu kayak gitu kan. Jadi dia pun minta maaf, dan saya pun hiduplah berlanjut dalam ketakutan teman-teman. Jadi cerita ini sebenarnya panjang teman-teman, kalau saya mau ceritakan terlalu panjang teman-teman. Jadi saya kerja pun nggak tenang teman-teman, kerja, balik rumah, pergi kerja, dekat rumah, tidur pun nggak nyenyak teman-teman. Jadi itulah risiko kita jadi ilegal. Itu kali pertama saya jadi ilegal teman-teman, betul-betul saya ketakutan, tak pernah tenang teman-teman. Orang bilang mungkin kita ini tenang hidup di sana, enggak teman-teman. Hidup di sana itu enggak tenang, makan minum kalau yang ilegal teman-teman, enggak aman, takut, hidup dalam ketakutan teman-teman. Jadi buat teman-teman di luar sana itu kan kebanyakan ini banyak yang mengaku-ngaku, biar saya yang tolong, saya ejen, saya ada kenal orang, saya ada kenal orang dalam kayak gitu kan. Jangan percaya teman-teman, saya yang sudah mengalami begitu sakit hati dan begitu ketakutannya, karena kita terlalu percaya dengan orang, akhirnya kita sendiri yang teraniaya teman-teman. Jadi itulah teman-teman pengalaman saya. Untuk teman-teman di luar sana, tolonglah jangan kita terlalu percaya yang mengaku-ngaku sebagai immigration, yang mengaku sebagai agent, yang mengaku dia ada kenalan orang dalam. Itu bukan teman-teman. Sebab saya immigration itu sendiri yang bagi tahu. Kalau betul dia immigration, dia tak akan bagi tahu yang dia ni immigration kepada kita. Dia tak akan bagi tahu kayak gitu teman-teman. Immigration itu sendiri yang bagi tahu dengan saya. Dia bilang kayak gitu. Jadi untuk teman-teman di luar sana, jangan mudah untuk percaya dan selalu berhati-hati. Nah,
Jangan lupa untuk support selalu channel saya ini, dan saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya untuk teman-teman di luar sana. Semoga channel saya ini maju terus, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Bye.